seperti yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat 93. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, subhana rabbi maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basharar rasula, bukanlah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Jadi tuntutan mereka supaya beliau membelah bulan menjadi dua bagian itu hanya sebagai tahakkum, itu untuk mengolok-olok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk memberikan penjelasan. Aku ini hanya sebagai seorang manusia yang menjadi rasul. Jadi beliau tidak mengabulkan keinginan mereka, tuntutan mereka supaya beliau membelah bulan menjadi dua bagian. Karena tuntutan tersebut sebagai suatu tahakkum. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam seperti yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat 93. Qul subhana rabbi, itu di dalam bahasa Arab disebut ta'ajjub. Katakanlah maha suci Tuhanku, au tanzihan lahu minhu, atau ayat ini hendak menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna secara mutlak, tidak memiliki kekurangan. Hal kuntu illa basharar rasula, aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul, kasairin rusuli, sebagaimana para utusan yang lain. Jadi Allah tidak memperkenankan beliau ketika itu mengikuti keinginan mereka, karena itu semata hanya sebagai suatu olokan. Apabila beliau memperkenankan tuntutan mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Karena peristiwa yang sama pernah dilakukan oleh para utusan Allah yang lain. Sebagaimana Nabiullah Saleh alaihissalam, dia pernah mengeluarkan onta dari batu. Tidak hanya onta itu bersama anaknya yang disebut sebagai fasilah. Ini sebagai mukjizat Nabiullah Saleh alaihissalam, supaya mereka dengan mukjizat tersebut dapat tersentuh dan meyakini bahwa Saleh alaihissalam merupakan salah seorang utusan Allah. Akan tetapi mereka enggar. Bahkan mukjizat Nabi Saleh yang berupa onta itu dibunuh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan amarahnya kepada kaum Saleh. Wa fil ayat 59 من هذه السورة أي سورة الإسراء بين سبحانه أن المقترحين يزدون على الكفر حتى ولو أجيبوا إلى ما يقترحون وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وقال أيضا وإن يروا
kulla ayatin la yu'minu biha wa ayyaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa ayyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 59. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau memperlihatkan mukjizatnya, mereka akan tetap dalam kekufurannya. Mereka tidak akan beriman kepada Allah. Mereka tidak akan mendengarkan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau sallallahu alaihi wasallam telah menampakkan mukjizatnya atau mengabulkan permintaan mereka. Allah berfirman, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun." Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Maka apa yang diminta oleh masyarakat Quraisy, setelah beliau memenuhi keinginan masyarakat Quraisy dengan menampakkan mukjizatnya, maka masyarakat Quraisy tidak akan beriman kepada Allah, tidak akan membenarkan ajakan Rasul Allah. Sebab sikap mereka ini tidak akan berbeda dengan kaum-kaum terdahulu. Ketika mereka meminta kepada nabi-nabi mereka untuk menampakkan mukjizatnya, setelah itu mereka tidak beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizat Nabi Saleh berupa onta, Isa berupa ma'idatan minas sama, mereka menolak. Mereka tetap dalam keadaan kufur dan ingkar. Apa akibatnya? Akibatnya mereka dilanda amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin memusnahkan kaum Quraisy. Ketika mereka menuntut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau menampakkan mukjizatnya, karena Allah mengetahui di kemudian hari mereka ini akan percaya kepada risalah yang telah dibawa oleh beliau, sehingga ajakan mereka itu tidak dikabul, sehingga keinginan mereka itu tidak dikabulkan karena ada suatu maslahat yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Jadi sikap mereka ini sama dengan kaum-kaum para nabi terdahulu. Kalau seandainya keinginan mereka diwujudkan, maka mereka tidak akan beriman. Yang mana apabila keinginan mereka itu
Setelah diwujudkan kemudian mereka tidak beriman, maka mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang lain.